Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah laksana sebuah gema. Apa yang kita keluarkan itulah yang kita terima. Maka saudara, biasakanlah kita mengeluarkan hal-hal yang baik, sehingga mudah-mudahan dengan begitu yang keterima kita pun yang baik-baik. Karena rumus hidup layaknya seperti itu. Ada sebuah kisah, seorang santri mengeluh, bertanya kepada kiainya, "Kiai, ada apa?" "Kenapa ya Kiai? Saya pengen sekali berjumpa dengan Rasul, bermimpi ketemu Rasul Kiai. Kok nggak bisa-bisa Kiai? Sulit sekali rasanya saya berjumpa, bisa bermimpi dengan Rasul. Padahal saya sudah amalin amalan yang diberikan oleh Kiai, tapi sampai detik malam tadi saya nggak pernah dan belum bisa bermimpi bertemu Rasul." Apa jawab nih Kiai? Kata Kiai, "Bagaimana nak kamu bisa berjumpa bermimpi dengan Rasulullah? Apa yang kamu pikirkan ketika sebelum kamu beranjak ke tempat tidur? Sebelum kamu tidur, apa yang kamu impikan dan dapatkan? Apa yang kamu pikirkan?" Begitu Kiai. "Iya. Bagaimana mungkin kamu bisa bermimpi ketemu Rasulullah sementara ketika sebelum tidur yang kamu impikan bukan Rasul, yang kamu pikirkan dan kamu rindukan bukan Rasul? Bagaimana kamu bisa berjumpa dalam mimpimu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu tidak pernah memikirkan ketika hendak tidur Rasulullah. Tidak pernah kamu dambakan dalam tidurmu Rasulullah. Tidak pernah kamu bayangkan sebelum tidur Rasulullah. Tapi yang kamu bayangkan dan yang kamu ingat yang lain justru." Saya kira saudara ini terjadi pada kita semua. Pernahkah kita tidur bermimpi pergi ke suatu tempat rekreasi atau pemandangan indah, barangkali yang kita damba itulah adanya. Mungkin barangkali kita juga bermimpi mengerjakan satu tugas kantor, pekerjaan di pabrik, di tempat kerja kita. Barangkali karena yang kita pikirkan sebelum tidur adalah kerjaan. Kita pernah mimpi barangkali makan di suatu restoran, makan di sebuah rumah makan, begitu enak dan nikmat. Barangkali yang kita pikirkan sebelum tidur adalah makanan-makanan dan kita ingin makan di tempat tersebut. Atau barangkali kita bermimpi ketemu pujaan hati, orang yang kita rindukan. Mesti sebelum tidur kita pikirkan dan yang ada di benak kita adalah dia seorang. Karena itu saudara, bagaimana kita bisa bermimpi ketemu Rasul sementara Rasul tidak pernah hadir saat menjelang tidur kita. Sementara Rasul tidak pernah ada di hati kita. Sementara Rasul tidak menghiasi aktivitas dan akhlak serta kehidupan kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian yang terjadi sepanjang bulan Ramadan. Begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah sepanjang Ramadan, apakah dia menjadi berkah atau malah sebaliknya musibah? Apakah dia menjadi rahmat atau jangan-jangan menjadi kiamat dalam hidup kita? Mungkinkah dia Ramadan menjadi karunia? Jangan-jangan
Salah kita mensikapi dan melakukan aktivitas sepanjang Ramadan bukan karunia yang kita dapat, tapi na'udzubillah menjadi celah dan kehinaan. Inilah yang digambarkan di dalam kitab ini, saudara. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana ada satu hadis Rasulullah ketika itu naik di mimbar hendak khutbah. Kemudian naik tangga pertama beliau mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga beliau ucapkan amin. Para sahabat lalu bertanya, lalu kemudian Rasulullah menjawab bahwa tadi baru saja adalah malaikat Jibril mendoakan 3 hal dan aku disuruh aminkan 3-tiganya tersebut. Bayangkan saudara, yang berdoa malaikat yang pasti diijabah oleh Allah, yang mengaminkan pun Rasulullah yang juga doanya diijabah oleh Allah. Yang berdoa hebat, yang mengaminkan luar biasa. Apa 3 hal perkara tersebut? Kemarin kita sampaikan bahwa orang yang menjumpai Ramadan dia tidak mendapat ampunan Allah. Semoga dia dijauhkan dari api neraka. Lalu Rasulullah disuruh mengatakan amin. Rasulullah berkata amin. Yang kedua, orang yang masih punya orang tua, keduanya atau salah satu keduanya, tapi tidak dijadikan wasilah dia untuk mendapat ampunan Allah, maka semoga dia dijauhkan dari api neraka. Pun yang ketiga, orang yang disebutkan namamu ya Rasul, kemudian orang itu tidak bersalawat kepadamu, semoga dia diampuni, semoga dia dijauhkan dari api neraka. Katakan amin, amin, kata Rasul. Bahkan saudara, di riwayat yang lain lebih dahsyat lagi redaksinya. Rogima anfu rojulin, celakalah seseorang, hinalah seseorang yang mendapati Ramadan dia tidak mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah seseorang yang punya orang tua tapi tidak mendapat surganya, tidak menjadi jalan menuju surganya Allah. Dan celakalah orang yang disebutkan namamu lalu dia tidak bersalah. Masya Allah. Inilah makanya saudara, Ramadan bisa menjadi berkat tapi bisa berbalik musibah. Dia menjadi karunia tapi boleh jadi menjadi celah, bahkan yang seharusnya rahmat bisa menjadi kiamat dalam kehidupan. Kenapa? Tergantung masing-masing kita mensikapi, mengisi dan memanfaatkan Ramadan. Wa min ajamin anna Jibril alaihi salam wa huwa malakul wahyi war rahmati yaqulu fi ma rawahu Muslim. Sungguh aneh, menjadi langka, menjadi aneh, malaikat Jibril, dia malaikat pembawa wahyu, malaikat rahmat, beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim yang tadi. Dia berdoa apa? Man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu ba'dahu Allahu finnar. Siapa yang ketemu dengan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka semoga Allah menjauhkannya dari api neraka. Artinya apa? Ancamannya bisa neraka. Orang yang berjumpa Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah. Bahkan tadi dikatakan dalam riwayat yang lain, celakalah seseorang. Kok bisa malaikat Jibril sampai berdoa sedemikian rupa? Menjadi aneh. Walaki yantafil ajub al-ujub al-ajib al-ajab al-aji al-ajab ya. Walaki yantafil ajabu idza ta'ammalna fadaila Ramadan. Akan tetapi menjadi tidak aneh jika kita teliti bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di Ramadan.
Jadi doa malaikat Jibril menjadi tidak aneh kalau kita lihat memang betapa banyaknya karunia di Ramadan. Wa ta'arufna khasaisahu, dan kita berusaha mengetahui, memahami bagaimana kekhususan bulan Ramadan. Kalau kita teliti bagaimana keutamaan Ramadan, dan kalau kita berusaha memahami, mengetahui bagaimana kekhususan keistimewaan yang ada sepanjang bulan Ramadan, maka itu menjadi tidak aneh doa malaikat Jibril. Apalagi saudara, begitu banyak kemarin kita sebutkan bagaimana Ramadan menjadi penuh keberkahan, kebaikan, rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teliti tentang keutamaan Ramadan, kita berusaha memahami bagaimana keistimewaan Ramadan, fanajiduhu syahrur rahmati wal maghfirah, maka kita akan mendapatkan bahwa Ramadan adalah bulannya rahmat dan bulannya berkah. Wajar kalau malaikat Jibril berdoa seperti itu, karena Ramadan adalah bulannya rahmat, bulan penuh rahmat dan bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan wal maghfirah. Wa anna wasailal maghfirati war rahmati minat ta'ati wal qurbati mutawaffiratun. Sementara sesungguhnya jalan menuju ampunan Allah, wasilah mendapat rahmat dan ampunan Allah dengan melakukan ketaatan dan melakukan takarrub kepada Allah, itu melimpah, terbuka lebar. Ramadan memiliki banyak keutamaan, Ramadan memiliki banyak keistimewaan, sehingga dia dikatakan sebagai bulan rahmat dan bulan maghfirah Allah, dan jalan untuk mendapatkan ampunan rahmat Allah dengan melakukan ketaatan dan takarrub kepada Allah terbuka luas, melimpah. Terus kenapa kita nggak dapat ampunan dari Allah? Inilah kemudian sampai malaikat Jibril mendoakan seperti itu. Menjadi tidak aneh sehingga malaikat Jibril berdoa sedahsyat itu akhirnya. Karena tawaran karunia Allah begitu melimpah, kita tidak jemput dan kita tidak ambil. Wa dawaiha muyassaratun. Wa dawaiha muyassiratun. Sementara juga mendakwahkannya, pendorongnya itu mudah, kita ringan, kita melakukan berbagai ketaatan itu diberikan keringanan. Tapi masih ada yang berat, ada yang malas dan lain sebagainya, itu justru yang menjadi aneh akhirnya. Wal a'wanu 'alaiha katsirun, dan media pembantunya, media yang mempermudahnya, yang mendukungnya, yang membantunya untuk mewujudkan, untuk mencapai maghfirah dan rahmat Allah, itu banyak. Medianya banyak. Sekarang bisa melalui taklim lewat streaming, bisa membaca Al-Quran dari manapun melalui HP, bisa melakukan aktivitas kebaikan apapun sepanjang Ramadan. Tidak ada alasan kemudian nggak ada medianya, nggak ada alatnya, nggak ada tempatnya, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Media yang menuju kepada sana ampunan dan rahmat Allah banyak, motivasinya banyak, pendukungnya banyak, jalannya banyak. Apalagi yang kurang? Kita diperingan untuk melaksanakan hal tersebut, Dan juga wa fil waqti nafsuhu awamil syarri mahdudatun, Sementara dari sisi waktu nafsu kita untuk melaksanakan kejelekan, amal-amal kebaikan, kejelekan juga dibatasi.
Dari maghrib, dari subuh, dari fajar sampai subuh kita disuruh menahan dari berbagai macam perbuatan yang jelek, perbuatan yang maksiat dan lain sebagainya. Nafsu saja yang pada hakikatnya menjadi alami terbatasi untuk melakukan hal-hal yang buruk dan jelek. Sudah dibatasi di Ramadan. Sudah dibuka pintunya. Sudah diberikan medianya. Tapi masih tidak mendapat ampunan Allah. Masya Allah, luar biasa anehnya. Bahkan bukan itu saja. Wa maradatus syayatini musaffadatun. Dan jalan setan mengganggu manusia, hamba-hamba Allah itu juga udah tertutup. Dirantai para setan. Dibelenggu setan sepanjang Ramadan. Artinya potensi eksternal yang mengganggu seseorang tersebut minimal. Sudah minus, sudah minim. Setan dibelenggu. Media pembantu banyak menuju takarub dan menuju ketaatan untuk mencapai rahmat dan maghfirah Allah. Pendukungnya banyak. Terbuka luas jalan dan lain sebagainya. Tapi dia juga belum dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa rahmatullahi taala manzilatun walillahi fihi utaqa'u minan nari fi kulli lailatin. Rahmat Allah diturunkan setiap hari dan Allah sendiri sepanjang Ramadan memberikan pembebasan manusia dari api neraka. Dikasih tiket banyak oleh Allah setiap malam pembebasan hamba dari api neraka. Masya Allah. Wa abwabul jannati mufattahatun kulluha. Semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nirani mughallafatun mughlaqatun ditutup ya, mughallaqatun ditutup. Pintu neraka tertutup, pintu surga semuanya terbuka. Kulluha semuanya. Famallam tanalhu rahmatu ma'a kulli dzalik. Maka barang siapa yang tidak datang rahmat kepadanya, tidak bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, famata tanaluhu idzan, maka terus kapan dia mendapat rahmatnya dan maghfirahnya? Kalau di Ramadan yang sudah sedemikian rupa dibuka oleh Allah seluas-luasnya maghfirah dan ampunannya, rahmatnya, terbuka media yang mempermudahnya, hati kita juga diperingan, pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, jalan setan mengganggu manusia diblokir, di lockdown. Tetapi kenapa tidak mendapat ampunan Allah? Orang yang tidak mendapat ampunan Allah sepanjang Ramadan tersebut, maka kalau begitu kapan dia mendapat ampunan rahmat Allah? Kalau Ramadan yang bonusnya udah luar biasa, kesempatan yang sudah sangat dahsyat, dia tidak mendapat ampunan Allah, lalu kapan dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itulah sampai malaikat Jibril sampai berdoa seperti itu, saudara. Masya Allah. Kemudian juga wa man lam yakun ahlal lil maghfirati fi hadha syahri fa fi ayyi waqtin sayakunu ahlan lah. Dan barang siapa yang tidak menjadi ahli maghfirah, siapa yang tidak termasuk orang yang termasuk golongan yang mendapat ampunan Allah di bulan ini, lalu dia kapan waktunya menjadi golongan dapat ampunan Allah? Di Ramadan dia tidak termasuk golongan orang yang mendapat ampunan Allah. Padahal tadi karunia udah luar biasa. Lalu kapan? Kata pengarang kitab ini, lalu kapan kamu mendapat ampunan Allah?
yang peluangnya besar di Ramadan. Ramadan tidak kamu manfaatkan sedemikian rupa dengan amal kebajikan. Terus kapan antum dapat ampunan Allah? Di bulan yang lain, Masya Allah, berat. Nih kesempatan kita dikasih waktu umur menjumpai Ramadan, manfaatkan, kita peroleh ampunan Allah, karena ini peluangnya sangat besar di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Sa'atiyah juga kemudian mempertanyakan kita. Sebuah kalimat retoris untuk kita jawab dalam diri kita sendiri, ya. Fama, kemudian beliau juga menanyakan, waman, mempertanyakan secara retoris, waman khada al-bahru walam yadhur famal ladzi sayutahhiru. Barang siapa yang menyelam, berenang di lautan, dia mengarungi lautan, menyelam di lautan, lalu kemudian badannya nggak bersih, badannya tidak suci juga, padahal udah tenggelam di lautan, udah ngebak, bahasa Betawinya ngebak di lautan, udah kecebur di lautan, udah mandi di lautan yang airnya begitu banyak, terus dia belum suci juga. Terus dengan apa orang itu disucikan? Ini sindiran kita secara retoris memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, tidak mendapat ampunan Allah. Kapan terus? Di bulan mana ada kita mendapat ampunan? Kalau di Ramadan saja yang begitu melimpah ampunan Allah, kita tidak mendapat. Auzubillah subhanahu. Laksana orang yang berenang di lautan, dia tidak bersih, tidak suci juga. Dengan apalagi orang itu disucikan dan dibersihkan. Wa hakadza faman lam yanal al-maghfirata fi Ramadan bitaubati wal iqla'i wal audati ila Allah wa sidqil iltija'i ilaihi subhanahu. Dan juga ya sama seperti itu adalah orang yang dia tidak memperoleh maghfirah sepanjang Ramadan, ya. Siapa yang tidak bisa meraih maghfirah Allah di bulan Ramadan dengan bertaubat, siapa yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan berusaha meninggalkan segala dosa yang telah dia lalui, diiringi dengan penyesalan, wal audati ilallahi, kemudian dia kembali menuju Allah, dia kembali menuju Allah, wasidqil iltija'i ilaihi subhanallah, dengan benar-benar taubat kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ikrar tidak lagi mengulang segala maksiat yang dilakukan sebelum Ramadan, wa amali taati wa du'ai, dengan berbagai amalan ketaatan dan doa-doa yang dia panjatkan, famata yanaluha, terus kapan dia peroleh? Sama juga ketika orang yang tidak mendapat Ramadan padahal dia telah, ini menjadi aneh kalau misalnya seandainya orang dapat Ramadan, menjumpai Ramadan, tidak ketemu maghfirah Allah, ya. Padahal dia sudah tobat, sudah berikrar untuk tidak meninggalkan kemaksiatan, ya. Dia isi dengan amalan taat dan kebaikan. Sementara Ramadan begitu banyak karunia-Nya, terus nggak dapat ampunan, itu menjadi aneh. Kalau di Ramadan kita udah taat, kita udah berbuat kebajikan, kita sudah melakukan berbagai amal soleh, terus nggak dapat ampunan Allah, itu aneh. Kapan terus dapatnya? Sementara di bulan lain tidak seperti bulan Ramadan. Maka insya Allah niscaya orang yang betul-betul beribadah di Ramadan, meningkatkan aktivitasnya, konsen dia melakukan amal kebajikan, imanan wa ihtisaban, dia mesti mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk golongan, ya,
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudara, hendaknya sepanjang Ramadan ini kita memiliki target. Kita harus punya target. Amalan-amalan apa saja dan kita melakukan apa saja. Jangan terlena di Ramadan. Kesempatan baik itu. Silahkan targetnya sepanjang Ramadan, misalnya khatam 10 kali, tadarus Al-Quran, boleh. Ustaz, saya mau target saya sepanjang Ramadan, saya mau sedekah 10 juta, silahkan. Saya mau iktikaf, Ustaz, di Ramadan, sepanjang Ramadan, boleh. Atau saya mau baca selawat sebanyak 4.444 kali, bagus. Apapun kebaikan dan amal soleh yang kita targetkan, silahkan. Karena itu akan menjadi pemicu kita ibadah, hingga kita tidak terlena. Maka di antara hal yang lainnya adalah baca keutamaan dan manfaat ibadah Ramadan. Kita perbanyak literatur kita sebagai motivasi bagaimana keutamaan manfaat ibadah sepanjang Ramadan, sehingga hati kita menjadi semakin mantap melaksanakan ibadah. Kalau tidak, maka dia akan terlena dan luput dari Ramadan. Saudara, ada seorang jamaah yang lama tidak datang ke taklim seorang kiai. Tiba-tiba kemudian saudara, begitu kiainya ini pulang dari taklim, di pertengahan jalan ketemu dengan satu jamaah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kiai. Gimana kabarnya? Baik kiai, alhamdulillah. Dari mana kiai? Ya, kan ini jadwal rutin kita untuk taklim. Biasa setiap pekan. Oh iya kiai. Loh, kenapa kamu tidak hadir ya barusan tadi? Maaf kiai, saya baru nganter orang tua saya kiai. Keluarga saya sebulan lalu datang ke rumah, nah tadi pulang, akhirnya terpaksa saya nganter keluarga saya kiai. Oh begitu? Iya, saya mohon maaf kiai, saya nggak bisa hadir di taklim kiai. Oh, tapi saudara, pekan kemarin juga nggak datang loh. Masa kiai? Iya. Wah iya, saya ingat kiai. Pekan kemarin saya dapat lembur yang nggak bisa ditunda kiai. Akhirnya saya berangkat kerja juga lembur. Mohon maaf, akhirnya pekan kemarin saya juga nggak bisa ngaji kiai. Oh begitu? Iya kiai. Tapi seingat saya mas, dua pekan yang lalu juga sampean nggak datang juga loh taklim. 2 pekan yang lalu kiai. Iya. Oh iya kiai. Saya nganter anak saya berobat kiai, anak saya sakit kiai, yang paling kecil, aduh badannya demam, panasnya tinggi kiai, aduh saya khawatir, udah saya bawa dah ke rumah sakit anak saya, makanya saya nggak ngaji kiai 3 pekan yang lalu. Tapi seingat saya mas, pekan sebelumnya juga sampai nggak datang juga. Nah itu dia kiai. Pekan itulah keluarga saya datang, jadi saya jemput keluarga saya. Masya Allah saudara, kita lihat orang ini seolah tidak punya waktu untuk melaksanakan mengikuti taklim. Padahal di luar itu dia tidak menjemput keluarganya, di luar jadwal taklim dia tidak mengantarkan keluarganya. Di luar jadwal taklim kok dia nggak sibuk lembur. Di luar jadwal taklim dia nggak mengantar anaknya untuk ke rumah sakit. Kenapa pas taklim? Justru ada saja alasan. Inilah saudara pelajaran buat kita. Apapun alasan yang kita cari, pasti akan kita temukan itu. Coba deh. Selalu begitu, mau yang baik, yang negatif, yang positif, yang negatif, yang baik, yang buruk. Apapun alasan yang kita cari, pasti kita temukan. Contoh orang yang susah sekali berhenti rokok. Kenapa sih itu susah banget berhenti ngerokok? Ya gimana Pak? Saya pergaulan kita orang rokok semuanya. Di pabrik teman-teman ngerokok semuanya. Kalau nongkrong kita ngerokok. Rapat pada ngerokok semuanya. Bagaimana saya bisa berhenti ngerokok? Lingkungan saya perokok semuanya.
Ada aja alasan. Kenapa Anda mau rokok? Otak buntu Pak kalau nggak ngerokok. Pikiran nggak jalan kalau buat konsep. Tapi kalau ngerokok encer banget. Ada saja alasan. Begitu juga dalam ibadah. Kenapa kamu kok nggak baca Al-Quran? Udah berapa hari nih Ramadan? Belum satu lembar pun kamu baca. Gimana? Bapak ini gimana sih? Ibadah kan bukan cuma baca Al-Quran saja. Kerja juga ibadah Pak. Sama. Ada alasan. Kenapa kamu belum juga tadarus Al-Quran? Menjemput kemuliaan Ramadan? Ya. Nggak penting juga sih, dalam arti apa? Yang penting mah diamalin. Kalau nggak ngamalin, buat apa dibaca Al-Quran? Ada aja alasan. Kenapa nggak baca Al-Quran? Saya belum ada waktu, nanti dah tunggu waktu luang. Nunggu waktu luang kata. Nggak ada waktu istirahat. Ntar deh nunggu Ramadan 10 terakhir baru saya mau kencengin tadarusnya dan lain sebagainya. Ini saudara sekalian yang berbahagia. Kalau Anda cari alasan untuk bisa melakukan, maka Anda akan menemukan alasan tersebut. Sebaliknya, kalau Anda cari alasan untuk tidak bisa melakukan hal tersebut, maka Anda akan ketemu alasan untuk tidak melakukan hal tersebut. Mencari alasan untuk bisa melakukan, Anda akan temukan. Mencari alasan untuk tidak bisa Anda lakukan, Anda juga akan menemukan. Repotnya dalam kehidupan kita seringkali kita mencari alasan untuk tidak bisa melakukan. Kita mencari alasan yang negatif. Padahal bisa kita temukan alasan positif untuk bisa melakukan. Padahal bisa kita temukan alasan yang bisa kita lakukan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi kita memilih yang negatif yang tidak bisa. Inilah dari awal pertemuan kita saya katakan bahwa hidup itu seperti gema. Apa yang kita keluarkan, itulah yang kita terima. Apa yang kita temukan, apa yang kita cari, itulah yang kita temukan. Maka saudara, jagalah pikiran positif kita. Karena pikiran itu akan menjadi kata-kata. Jagalah kata-kata positif kita. Karena kata-kata akan menjadi sebuah tindakan. Jagalah tindakan positif kita. Karena tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaan positif kita, karena kebiasaan kita akan menjadi habit, akan menjadi nasib, dan akan menjadi takdir kita. Masya Allah.